Guys, kalian akan sukses ternak ayam kampung hanya dengan memperhatikan 4 cara terpenting untuk peternak pemula. Meskipun sama-sama berasal dari jenis unggas, namun ayam kampung memiliki teknik perawatan yang tidak begitu sulit dibandingkan dengan jenis ayam lainnya yang sangat rentan terhadap penyakit. Sekalipun kita tidak bisa memungkiri bahwa ayam kampung juga bisa terserang penyakit, namun untuk frekuensinya sangat jarang jika dibandingkan dengan jenis ayam lainnya. Itu artinya ayam kampung tetap membutuhkan perawatan meskipun tidak begitu sulit jika dibandingkan dengan ayam lainnya. Berikut ini One Vlogger akan membahas 4 cara ternak ayam kampung untuk pemula, dijamin menguntungkan. Jangan kemana-mana, tonton videonya sampai habis. Oke guys, sebelum videonya terlanjur berjalan terus, aku mau kalian bantu dukung channel One Vlogger dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar One Vlogger lebih semangat lagi memberikan tips-tips untuk peternak pemula. Ada banyak peternak pemula yang merasakan berat di awal, artinya untuk memulai bisnis ternak ayam kampung menilai bahwa membutuhkan begitu banyak modal. Namun ini adalah anggapan yang salah ya guys, karena untuk memulai bisnis ternak ayam kampung tidak memerlukan modal yang sangat besar. Mari kita perhatikan 4 cara ternak ayam kampung agar menguntungkan. Yang pertama adalah menentukan sistem pemeliharaan. Menentukan pemilihan sistem pemeliharaan sangat penting untuk perkembangan ayam kampung. Di Indonesia pada umumnya memiliki 2 teknik sistem pemeliharaan, yaitu yang pertama adalah sistem umbaran, kemudian yang kedua sistem semi-intensif. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebelum melanjutkan ke poin berikutnya, aku akan memberikan beberapa gambaran kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem pemeliharaan tersebut. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan dari sistem pemeliharaan umbaran. Yang pasti, sistem umbaran ini tidak terlalu memakan biaya berlebih untuk pembuatan kandang ya guys. Kelebihan yang kedua yaitu menghemat biaya pakan. Ini sudah sangat jelas ya guys, karena membiarkan ayam berkeliaran bebas membuat para ayam leluasa mencari makanan dimanapun. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah menghemat biaya tenaga kerja, karena pada umumnya sistem pemeliharaan ekstensif atau umbaran, ayam dengan mudah kembali ke dalam kandang dengan sendirinya ketika hendak tidur. Frekuensi pemberian pakan juga tidak terlalu rapat seperti sistem pemeliharaan intensif, karena ayam mencari makanannya sendiri pada saat mereka berkeliaran. Itu artinya sistem umbaran tidak memerlukan biaya tenaga kerja lebih untuk melakukan pemberian pakan, memindahkan ayam, bahkan memberikan minum. Namun jangan terlalu puas dengan kelebihan-kelebihan sistem umbaran ini ya guys, karena sistem tersebut juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah sangat jelas bahwa sistem umbaran berisiko tinggi bahwa ayam hilang dicuri. Meskipun hal ini belum tentu pasti terjadi, namun potensi ayam ternak hilang melekat pada sistem pemeliharaan ekstensif. Tergantung kondisi keamanan daerah masing-masing ya guys. Tidak hanya karena dicuri saja, sistem umbaran berisiko ayam hilang karena disebabkan ayam lupa pulang, atau memang tidak pulang karena takut dengan ayam lainnya, atau terkadang ikut dengan ayam milik orang lain. Kelemahan berikutnya adalah membuat ayam ternak berkurang produktivitas untuk menghasilkan telur dan daging. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan sistem pemeliharaan intensif. Cukup banyak kelebihan dari sistem pemeliharaan intensif, namun biaya yang dikeluarkan lebih banyak dari sistem pemeliharaan ekstensif atau umbaran. Kelebihan yang pertama adalah memudahkan pemberian pakan. Sistem ini membuat kita tidak kesulitan untuk memberikan pakan yang merata untuk ayam ternak. Berikutnya, jika ada ayam yang sakit, sistem pemeliharaan ini mudah untuk menangani ayam ternak yang sakit, bahkan juga memudahkan untuk menghentikan penyebaran virusnya. Kelebihan yang ketiga adalah memudahkan pembersihan kandang, dan yang keempat adalah memudahkan proses panen. Berbeda dengan sistem ekstensif yang cukup kesulitan untuk menangkap ayam ternak yang akan dipanen. Yang terakhir adalah keseragaman bobot dan produktivitas telur dan daging yang cukup tinggi. Itulah beberapa kelebihan dari sistem pemeliharaan intensif. Namun jangan langsung tergiur begitu saja. Sistem pemeliharaan ini juga memiliki kekurangan. Yang sangat nyata dari sistem pemeliharaan ini adalah biaya pembangunan kandang yang mahal dan biaya pakan menjadi lebih besar.
Cara ternak ayam kampung untuk pemula selanjutnya adalah menyiapkan bibit. Jangan asal memilih bibit, karena ini dapat menentukan hasil keuntungan pada saat panen ya guys. Kalian harus memilih bibit yang sehat ya guys, dengan beberapa ciri-ciri yaitu tubuh tidak cacat, aktif bergerak, dan postur tubuh yang kekar. Ini bisa menekan angka kegagalan cara berternak ayam kampung untuk pemula. Pada umumnya penyiapan bibit bisa berupa indukan atau berupa DOC dan membesarkannya sendiri. Kedua penyiapan bibit tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Cara ternak ayam kampung agar menguntungkan berikutnya adalah membesarkan ayam. Setelah selesai menentukan pemilihan bibit atau penyiapan bibit, kita tinggal membesarkan saja. Jika memilih bibit indukan, kita cukup merawat ayam ternak hingga bertelur. Namun, jika memilih bibit DOC, kita harus membesarkannya hingga usia panen. Dan ini memerlukan perawatan yang lebih tinggi dibandingkan bibit indukan. Untuk semi-intensif, yang harus kita lakukan adalah pemisahan berdasarkan kelompok usianya, agar mendapatkan perawatan yang sesuai dengan usia ayam ternak tersebut. Maka kandang ternak harus berbagi lagi menjadi kandang DOC, pembesaran, hingga ayam dewasa. Cara ternak ayam kampung agar menguntungkan yang terakhir adalah pemasaran. Sebenarnya ada banyak cara untuk memasarkan hasil panen ternak ayam kampung. Namun, di sini ada cara yang lebih umum biasa dilakukan para peternak dan mudah untuk melakukan pemasarannya. Ayam kampung tidak hanya dijual berupa daging, kita juga bisa memanen telur dan menjualnya di pasar. Atau kita bisa juga melakukan pemasaran sebagai supplier di toko sembako, warung makan, bahkan toko jamu. Selain telurnya bisa kita panen, yang pasti dagingnya pun lebih menguntungkan. Untuk memasarkan daging ayam kampung tidak jauh berbeda dengan cara memasarkan telurnya. Ada banyak alternatif untuk memasarkan daging ayam kampung, tergantung kita lebih mudah melakukan pemasaran yang mana. Oke guys, itu tadi 4 cara ternak ayam kampung untuk pemula, dijamin menguntungkan versi One Vlogger. Semoga video ini bermanfaat dan membuat kita semakin sukses berkembang di peternakan. Sampai jumpa di video berikutnya.